عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia. Salawat beriring salam mari kita aturkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yaumil mahsyar nanti Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasul sedang berbincang-bincang dengan beberapa orang sahabat beliau. Dan perbincangan ini tidak terjadi di rumah Rasul ataupun dalam masjid. Tapi terjadinya di jalan. Perbincangan Rasul tentu masalah dakwah. Di antara sahabat Nabi yang ada hadir ketika itu adalah Abdurrahman bin Auf. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Rasul pamit dengan sahabatnya. Pamit, kemudian Rasul masuk ke dalam kebun kurma. Sahabat menunggu 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit. Ada apa dengan Rasulullah? Kenapa tiba-tiba Rasul pergi? Kemudian Abdurrahman bin Auf khawatir terjadi apa-apa terhadap Rasulullah, sehingga Abdurrahman menyusul masuk ke dalam kebun kurma. Dari kejauhan beliau melihat ternyata Rasulullah sedang sujud. Sedang sujud yang ditunggu oleh Abdurrahman kok lama. Ada apa ini? Lama sekali Rasul sujud. Kekhawatiran ini menghantui diri sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Dan dia pun menghampiri Rasulullah karena khawatir terjadi apa-apa terhadap diri Rasulullah. Ditepuk pundak Rasul. Ketika ditepuk Abdurrahman sehingga Rasul bangun dari sujudnya. Ada apa wahai sahabat, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, ada apa dengan engkau? Aku menunggu engkau sekian lama. Namun engkau tetap dalam kondisi sujud. Aku merasa khawatir ya Rasulullah. Wahai sahabatku, tadi malaikat Jibril turun kepadaku, di mana menyampaikan wahyu kepadaku, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Kemudian Rasul membacakan, di mana ayat ini memang kerap kali dibacakan oleh para khatib ketika khatib sedang berkhutbah, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56.
wujud syukurku kepada Allah. Allah telah mengangkat diriku sedemikian rupa. Allah menyatakan dalam ayat ini, sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Begitu juga para malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Bagaimana aku tidak merasa luar biasa? Allah bersolawat kepadaku. Apa arti solawat Allah? Solawat artinya doa. Tentu ketika Allah bersolawat bukan Allah berdoa. Solawatnya Allah itu Allah mencurahkan kasih dan sayangnya kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah itu disebut juga dengan kekasihnya Allah, Habibullah, sampai disebut sebagai kekasihnya Allah. Ternyata Allah mencurahkan kasih dan sayangnya kepada Rasulnya Muhammad. Bahkan dosa Nabi terdahulu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Saking cintanya Allah kepada Rasulnya Muhammad ini, dosanya terdahulu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah. Karena memang sama-sama kita ketahui, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah engkau kekasihnya Allah? Bukankah dosamu terdahulu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah?" Betul, kata Rasulullah. Lalu kenapa engkau sedemikian rupa setiap malam engkau ibadah kepada Allah? Apa kata Nabi? An akunu abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Coba. Yang kedua, wa malaikatahu. Begitu juga para malaikat-malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi. Lalu bagaimana salawatnya malaikat? Salawatnya malaikat itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, curahkan kasih dan sayangmu kepada Rasul Muhammad. Begitu juga malaikat menyayangi, mengasihi Rasulullah. Bukti ketika Rasul hijrah ya ke wilayah Taif, gitu ya, berdua dengan anak angkatnya, bukan mendapatkan sambutan dari penduduk Taif, tapi justru mendapatkan sambutan yang luar biasa menyakitkan. Sehingga bahkan penduduk Taif itu melempari Nabi ketika Nabi keluar dari wilayah Taif. Malaikat yang tidak punya nafsu, tidak punya emosi, malaikat itu sampai datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku, kata malaikat penjaga gunung, untuk melempar penduduk Taif biar mereka mati semuanya. Coba, karena mereka sudah melampaui batas. Penduduk Taif melampaui batas, malaikat izin kepada Rasulullah untuk melempar mereka dengan gunung biar mereka mati semuanya. Nabi Musa, Fir'aun sudah melampaui batas. Apa yang terjadi? Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Itu sudah melampaui batas. Ketika kaum Lut sudah melampaui batas, apa yang terjadi? Bumi digulung. Ya, jadi penduduk bumi di kaum Lut itu ditenggelamkan oleh Allah, yang atas ke bawah, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, dibalik, digulung. Itu sudah melampaui batas. Tetapi ketika penduduk Taif sudah melampaui batas, apa kata Nabi? Jangan engkau lakukan itu, wahai malaikat penjaga gunung. Bahkan aku berdoa kepada Allah agar anak-anak cucu mereka beriman kepadaku, mengikuti dakwah. Bagaimana tidak menjadi kekasih Allah segini mulianya manusia? Kesempurnaan yang luar biasa. Ada apa dari Nabi?
Malaikat yang tidak punya nafsu saja bisa marah melihat sikap orang-orang Taif. Tetapi Rasul memaafkan. Ternyata betul. Beberapa lama kemudian seluruh penduduk Taif masuk Islam. Seluruhnya, tidak ada yang tersisa satupun. Jadi malaikat begitu menyayangi, mengasihi Rasulullah. Sayang betul malaikat. Tidak mau Rasulullah disakiti. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kita yang hadir di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini insyaallah pasti orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Jadi kalau Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat Allah bersalawat kepada Nabi, hai orang-orang yang beriman, salawat kalian kepada Nabi. Lalu bagaimana salawat kita? Salawat kita sudah diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini salawat yang diajarkan Nabi kepada kita. Apa makna salawat kita? Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, curahkan kasih dan sayangmu kepada Rasulmu Muhammad. Kita berdoa kepada Allah. Nah, orang-orang Nasrani mencoba mengambil kesempatan dari persoalan ini. Bagaimana mungkin seorang Muslim masuk ke dalam surga, sementara nabinya saja masih butuh doa dari umatnya. Lalu kenapa kita bersolawat? Lalu kenapa kita berdoa kepada Allah untuk Rasulullah? Bahkan setiap sholat kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berselawat. Kenapa kita tidak berselawat kepada Rasulullah? Karena jelas. Al-Ahzab 56. Allah saja berselawat, kemudian malaikat berselawat, Allah perintahkan kita. Jadi kita bersalawat kepada Rasulullah itu karena memenuhi perintah Rasulullah Muhammad. Ketika kita melaksanakan perintah Allah bersalawat kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, perbanyaklah bersalawat kepada Nabi. Dan banyaknya salawat kita kepada Nabi membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Karena memang di akhirat nanti kita akan bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita sering berselawat, insya Allah kita akan bersama dengan Rasulullah di yaumil mahsyar nanti. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, nasrun minallah wa fadlun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.